Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Pemirsa, baru-baru ini kita masih dihebohkan dengan adanya pelelangan yang dilakukan oleh situs asing di mana dilelang juga di Kepulauan Widi, Maluku Utara. Namun tentu saja ini menjadi polemik di tengah masyarakat dan sebagai tambahan informasi pemirsa, Pulau Widi merupakan gugusan kepulauan yang masuk dalam cagar alam yang dapat juga dibangun sebagai wisata lingkungan. Dan pemirsa, seperti apa DPR RI menanggapi polemik tersebut? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Agung Widantoro. Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak adanya pelelangan Pulau Widi ini Pak? Ya, sampai dengan sekarang kami dari Komisi 2 belum melakukan rapat dengar pendapat. Insya Allah dalam kesempatan berikut setelah reses dan masuk dalam masa persidangan berikutnya, kami akan usulkan kepada pimpinan untuk menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya membaca maraknya berita tentang beberapa pulau kita yang ada indikasi atau dugaan dijual kepada pihak asing, sungguh sangat menyayangkan jikalau memang indikasi tersebut terbukti. Gitu. Pada bagian lain, kami berharap pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, baik itu Kemendagri maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang, agar lebih cermat, teliti, dan hati-hati. Kalau toh memang maksud dan tujuannya untuk lebih mempromosikan bagaimana membangun atau mendatangkan investor dari asing, setidaknya harus dicermati dulu butiran-butiran kesepakatan itu agar tetap terjaga ya, gugusan pulau-pulau yang kita miliki, agar tidak ada satu jengkal tanah pun milik Republik ini yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi jika dikuasai oleh asing dengan tujuan yang kita belum tahu. Jikalau itu memang tujuannya adalah untuk investasi, itu pun juga kesepakatan-kesepakatan yang dibangun antara pemerintah Indonesia maupun pihak asing, baik itu G2G maupun G2B, ya, pemerintah dengan pemerintah ataupun pemerintah dengan lembaga swasta dari negara asing, hak-hak dan kewajibannya harus jelas. Tenggang waktu perjanjian itu, ya, durasi kerjasama itu seberapa lama. Jangan sampai tenggat waktu yang cukup lama ini menjadikan menimbulkan kerugian bagi pemerintah Republik Indonesia. Karena betapapun berdasarkan data yang kami peroleh berdasarkan rapat-rapat bersama Kementerian Agraria dan ATR, masih terjadi ketimpangan terhadap kepemilikan lahan tanah di Republik ini. Satu sisi masih banyak perusahaan-perusahaan yang mereka menguasai akses kepemilikan tanah cukup luas, tetapi pada bagian lain masih ada warga kita yang tidak memiliki satu jengkal tanah pun. Ini kan ironi. Apalagi Presiden saat ini sedang bertekad bagaimana caranya melalui Kementerian ATR dan BPN untuk menciptakan reforma agraria. Jadi reforma agraria ini terdiri dari aset reformasi dan akses reformasi. Dalam konteks aset reformasi, pemerintah melakukan pendataan, inventarisasi, bahkan ada tekad yang kuat untuk membentuk bank tanah. Ya, tetapi dalam konteks akses reformasi, pendataan dan inventarisasi lahan-lahan yang semula dikelola oleh lembaga-lembaga yang kemudian ditelantarkan melalui konsep redistribusi, itu harus kembali ke negara, dikuasai oleh negara, dan kemudian diredistribusikan kembali kepada warga masyarakat yang membutuhkan tanah.
Itu kira-kira. Jadi ini persoalannya sangat kompleks ya, membutuhkan pemikiran yang mendalam lintas kementerian dan lembaga. Insya Allah nanti kami akan usulkan kepada pimpinan apakah dibentuk panja atau cukup di Komisi 2 dalam rapat dengar pendapat, atau jika perlu karena lintas komisi kita akan minta kepada pimpinan DPR untuk segera dibentuk pansus. Prinsip dari kami akan kami perjuangkan, jangan sampai ada satu jengkal tanah pun milik Republik ini yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga telah membatalkan nih Pak tentang MOU dari perusahaan yang sebelumnya mengantongi izin untuk melakukan pengelolaan, namun belum ada perkembangan. Itu seperti apa tanggapannya Bapak? Ya, langkah pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah saya sangat mengapresiasi. Betapapun mana ada sih aparatur negara ataupun pemerintah Republik Indonesia ini yang rela satu jengkal tanahnya lepas dari kedaulatan Republik ini gitu. Jadi ketika ketika dibatalkan, tinggal kita lihat tujuan dibatalkan ini. Apakah akan diadendum dengan perbaikan-perbaikan pasal demi pasal yang kira-kira hak kewajibannya di situ dipertegas, atau pembatalannya ini memang benar-benar tidak akan membuka keran kembali kerjasama itu. Setahu saya baik itu pulau terluar, terpencil, dan terpinggirkan, karena ini masih satu kedaulatan, sehingga persoalan proses administrasi dan sebagainya tidak bisa lepas dari tugas pokok dan fungsi kewenangan dari Kementerian ATR dan BPN. Oke Pak, terakhir ini Pak, pemerintah telah membentuk Satgas Pak untuk meninjau pulau-pulau, tidak hanya Pulau Widi tentunya, tetapi pulau-pulau terluar di Indonesia. Bagaimana Pak? Apakah ini menurut Bapak sudah tepat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi langkah pemerintah, langkah sigap, langkah cepat yang dilakukan pemerintah dengan pembentukan Satgas ini merupakan gerak cepat yang patut diacungi jempol ya. Jadi tinggal tugas dan fungsi dari Satgas ini ketika akan diperluas, tidak hanya salah satu Pulau Widi aja yang jadi perbincangan, tetapi terkait dengan pulau-pulau lain yang terluas, terpencil, dan terpinggirkan. Ini adalah syarat wasiat wajibah mutlak dan harus dilakukan. Tetapi jangan sampai Satgas ini malah justru mendegradasi tujuan utama. Dari semula menyelesaikan satu kasus, ternyata memperlebar. Ya. Prinsipnya kami ingin apapun bentuk lembaga itu, entah Satgas atau apa, selesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah. Dan selesaikan masalah sebelum pokok ayam pagi. Begitu. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Ya. Oke. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Agung Widiantoro, yang mana pemerintah dan DPR RI tentunya akan mengusahakan akan kedaulatan Indonesia yang tidak mungkin akan kita ragukan. Ya, pemirsa, sekian laporan saya dari Gedung Nusantara DPR RI. Saya melaporkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.